Beberapa nelayan sedang menarik jaring mereka ketika tanpa sengaja menangkap sebongkah batu aneh sebesar kepalan tangan. Permukaannya tertutup lumut, membuatnya tampak tak berharga. Tanpa berpikir panjang, mereka melemparkannya begitu saja ke tepi pantai. Tak lama kemudian, seorang tukang batu menemukannya dan menggunakannya untuk mengisi celah di dinding benteng. Waktu berlalu hingga suatu hari benteng itu dihantam meriam dan sebagian dindingnya runtuh. Beberapa tahun setelahnya, seorang gadis kecil memanjat tembok itu untuk mengintip seorang pangeran yang sedang menunggang kuda. Saat bertelanjang kaki menginjak batu tersebut, ia tergelincir dan jatuh. Benturan itu membuat batu tersebut pecah, memperlihatkan bagian dalamnya yang berkilauan emas. Penasaran, gadis itu mengambilnya dan mencoba mengikis permukaannya dengan pahat. Namun tanpa sengaja, ia justru merusak leher sebuah botol kecil yang tersembunyi di dalamnya. Seketika kabut merah menyembur keluar dan membentuk bayangan hitam raksasa. Gadis itu langsung pingsan ketakutan. Begitu tersadar, ia mendapati sosok itu menatapnya. Dengan suara berat, makhluk itu berkata bahwa ia bukan hantu atau iblis, melainkan jin yang telah lama terperangkap dalam botol emas. Jin itu juga menjelaskan bahwa siapapun yang membuka botol dan mengajukan 3 permintaan akan membebaskannya dari kutukan. Tanpa ragu, permintaan pertama gadis itu adalah menjadi istri sang pangeran. Jin pun mengeluarkan minyak ajaib dan menyuruhnya mengoleskannya ke kulit. Lalu, ia membisikkan nama gadis itu di telinga sang pangeran. Begitu melihatnya, sang pangeran langsung jatuh hati. Seperti yang diharapkan, gadis itu menjadi permaisuri yang paling dicintai. Tapi popularitasnya menimbulkan kecemburuan para selir lain. Untuk memastikan dirinya segera mengandung anak kerajaan, ia mengajukan permintaan kedua kepada jin. Setelah itu, ia menyembunyikan botol emas tersebut di tempat yang tak seorang pun tahu. Namun ketenangannya tak berlangsung lama. Sang raja yang telah terhasut oleh orang-orang kepercayaannya mulai mencurigai pangeran berambisi merebut takhta. Ia pun mengirim putranya ke medan perang dan diam-diam memerintahkan pasukan untuk membunuhnya. Tak hanya itu, seluruh harem sang pangeran juga dihancurkan. Saat mendengar kabar mengerikan ini, jin segera menemui permaisuri dan memintanya mengajukan permintaan terakhir agar ia bisa terbebas. Tapi sang permaisuri justru merasa ditipu. Ia marah, kecewa, dan putus asa. Tanpa pikir panjang, ia melarikan diri dari istana, namun prajurit yang telah menunggunya menangkapnya. Ia dimasukkan ke dalam karung dan dilempar ke laut. Karena gagal mendapatkan permintaan ketiga, jin itu pun berubah menjadi roh gentayangan di istana. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak laki-laki yang tersesat di istana menemukan sebuah batu besar dengan ruang kosong di bawahnya. Penasaran, ia mencoba mencongkelnya tapi gagal. Saat adiknya datang, mereka berdua berusaha mengangkat batu itu bersama. Namun sebelum berhasil membukanya, ibu mereka datang dan menangkap basah mereka.